Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 26 April 2023, hari biasa, pekan ketiga Paskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 6, ayat 35 sampai dengan ayat 40. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Saudara-saudari yang terkasih, setiap manusia dari kodratnya memiliki rasa lapar dan haus untuk mengalami belas kasih dan persekutuan Allah. Bagaimana dan kemana kita dapat menemukan rasa lapar dan dahaga batin itu? Jalan terang menuju pemenuhan dahaga batin adalah mencari pada sumbernya, yaitu Allah sendiri. Dialah yang telah bersabda, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara-saudari yang terkasih, persoalannya adalah apakah kita berani percaya dan berserah kepada Tuhan. Hidup kita di dunia ini membutuhkan makanan. Makanan sebagai kekuatan untuk dapat hidup. Di balik itu ada iman dan pengakuan atas Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat manusia. Itulah puncak dari perutusan Yesus ke dunia. Dia datang memperkenalkan kehidupan baru di dalam Allah Bapanya. Dia datang sebagai roti kehidupan, artinya Dia sebagai makanan hidup rohani umat beriman. Hal itu terjadi dalam dan jika kita merayakan Ekaristi, di mana Yesus Tuhan hadir secara nyata dalam rupa roti dan anggur. Hidup kita juga membutuhkan makanan yang lain, yakni makanan rohani. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan buah-buah Ekaristi. Orang menerima roti hidup. Roti itu tidak mengenyangkan perut, tetapi menyelamatkan hidup. Berkat roti itu, orang dianugerahi hidup kekal, sebab roti itu tidak lain adalah tubuh Kristus sendiri. Persatuan dengan Kristus memungkinkan kita untuk bersatu dengan yang ilahi, karena dalam Kristus ada keilahian. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus adalah sabda yang menjelma menjadi manusia. Dialah yang telah turun dari sorga sebagai pernyataan dari Allah Bapa bagi manusia. Yesus menunjukkan dirinya sebagai roti hidup, supaya manusia percaya kepadanya dan memperoleh hidup kekal. Yesus adalah benar bahwa Dia adalah roti sorga yang dianugerahkan Allah Bapa kepada manusia sebagai tanda bahwa Allah Bapa sangat mengasihi manusia. Orang yang datang kepadanya tidak akan lapar, dan yang percaya kepadanya tidak akan haus lagi. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus Kristus adalah roti hidup yang diberikan Allah Bapa. Melalui ketaatannya melaksanakan kehendak Bapa, setiap orang yang percaya kepadanya
akan mendapatkan hidup kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah roti hidup, dimaksudkan juga untuk menegaskan bahwa ia adalah jawaban dari setiap keperluan dan persoalan manusia. Saudara-saudari yang terkasih, memang manusia membutuhkan makanan atau roti untuk dapat bertahan hidup. Namun jangan sampai motivasi kita mencari Tuhan hanya untuk mengejar roti saja atau berkat-berkat jasmani, lalu kita melupakan Tuhan pemberi berkat itu sendiri. Sadarilah dan percayalah bahwa Kristus adalah makanan yang memelihara kehidupan rohani setiap dari kita. Sabda-sabdanya memberikan penghiburan dan kekuatan, semangat serta kelegaan, pengampunan dan lain-lain kepada kita. Sabdanya tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang dikehendakinya dan akan berhasil dalam apa yang disuruhkannya kepada kita. Maka marilah saudara-saudara yang terkasih, belajar mengutamakan Ekaristi di atas yang lain. Dia yang dipecah-pecah dan dibagikan kepada semua orang, demikian juga hendaknya menjadi manusia-manusia ekaristis dan mempunyai semangat menerima dan berbagi kepada setiap orang yang kita jumpai. Sehingga perlulah kita belajar menjadi umat yang semakin pantas merayakan Ekaristi dan menerima rahmat Allah yang kita butuhkan demi keselamatan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, ajarilah aku untuk belajar menyerahkan hidupku kepada penyelenggaraanmu, sehingga aku dibenarkan karena imanku. Puaskanlah rasa lapar dan haus dalam diriku dengan Ekaristi, dirimu sendiri, sehingga hidupku akan tumbuh berkembang menuju keselamatan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.